You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, tentunya sebelum kita belajar maupun mengerjakan soal, jangan lupa untuk berdoa ya, agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Untuk itu marilah kita sejenak berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke adik-adik sekalian ya, kali ini kita akan bahas di bab 3 ya. Bab 3 itu tentang denah dan skala, tepatnya di latihan ulangan bab 3 paket 1 yang bagian C ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5. Oke. Langsung aja di sini untuk bagian C ada di halaman 78 ya. Untuk soal nomor 1, oke, saya zoom biar lebih jelas ya. Untuk soal nomor 1 di sini ada sebuah gambar ya. Nah, buatlah gambar beberapa tempat berikut pada bidang koordinat yang disediakan ya. Jadi di sini ada sebuah bidang koordinat ya, yang ini adalah sumbu X ya, atau sumbu mendatarnya itu berupa huruf ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian sumbu Y-nya atau sumbu tegaknya atau vertikalnya ya. Ini adalah angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk meletakkan bidang koordinat, jadi nanti yang kita lihat adalah di sumbu X terlebih dahulu ya, atau sumbu mendatar, baru sumbu tegak ya, atau sumbu Y-nya. Nah, oke, sekarang kita mulai dari yang A. Pasar itu berada di D,4. Nah, di sini saya tuliskan ya adik-adik sekalian ya. Mungkin adik-adik nanti bisa digambar ya, tapi intinya di sini saya jelaskan letaknya di mana ya. Nanti kalau adik-adik bisa gambarnya bagus ya. Mungkin ini ada contoh gambar-gambar kalau mau gambar pasar seperti apa. Nah, tapi tentunya gambarnya kecil ya adik-adik sekalian ya. Maka di sini saya tuliskan saja. Yang A ada pasar itu di D,4. Nah, berarti letak pasar itu ada di mana? Nah, ini yang bagian D, kemudian 4 mana? 4-nya sini. Nah, D,4 berarti ya pertemuannya ada di sini. Nah, ini adalah letak pasar ya. Oke. Nah, selanjutnya ada sekolah. Nah, adik-adik karena diminta gambar, nanti adik-adik bisa gambar ya. Yang penting letaknya ada di D,4. Sekolah ada di H,1. H, nah satunya di sini. Nah, berarti di sini letak sekolah. Oke. Ya. Ini letak sekolah ya, pasar sudah, sekolah sudah. Kemudian yang C, untuk soal yang C itu ada puskesmas di A,3. Puskesmas di A,3 ya. Ini A. Kemudian 3-nya ada di sini, berarti di sini. Puskesmas. Nah, karena tempatnya kecil ya, ini di sini udah letak puskesmas. Selanjutnya untuk yang bagian D ya, ada toko kue ya. Ini toko kue di C,2. C,2 di ini C, 2-nya di sini, berarti di sini ya. Ini adalah toko kue ya, toko kue ada di sini. Kemudian lanjut ada bank ya, bank di F,5. Ini F-nya, kemudian 5-nya, nah yang paling atas, berarti di sini adalah letak bank. Nah, kemudian yang
F ada taman, taman di E,3 ya. E,3. Nah, ini berarti di sini adalah taman. Nah, oke adik-adik sekalian ya, ini ya. Jadi letak-letak tempat ya berdasarkan koordinat yang diminta ya. Jadi saya ulangi lagi ya, dari yang sebelah kiri ada puskesmas itu di A,3, kemudian toko kue di C,2, pasarnya itu di D,4, taman ada di E,3, kemudian bank ada di F,5, dan terakhir ada sekolah di H,1. Nah, karena diminta gambar, mungkin adik-adik sekalian bisa digambar tapi terlalu kecil ya mungkin ya. Jadi bisa dibuat untuk bidang koordinatnya yang lebih besar ya, di buku yang lebih besar supaya bisa digambar. Yang penting di sini saya hanya membantu letak-letaknya ada di mana. Oke, untuk nomor 1 ya sudah. Sekarang kita ke soal nomor 2. Tentukan nama bangun yang terbentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan koordinat A 2,0, B 7,0, dan C 7,5. Nah, berarti adik-adik sekalian ya, dibuat dulu bidang koordinatnya ya seperti ini ya. Kemudian nanti letak-letaknya. Nah, di sini saya gunakan yang ada di halaman sebelumnya ya. Yang penting lokasinya atau posisinya sama ya. Ada 2,0 itu A di 2,0. Di sini ada bidang koordinat, saya gunakan di sini aja ya. Titik A-nya di 2,0. Nah, kita taruh di sini ya, ini 2. Jadi ini jangan dihiraukan ya, ini ini saya silang-silang aja ini. Nah, biar enggak mengganggu. Nah, titik A-nya 2,0 berarti sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 0. Berarti di sini ya letak titik A. Saya tebeli. Nah, ini adalah titik A. Nah, A 2,0 ya. Jadi adik-adik semua dibuat koordinatnya karena ada 7 berarti sumbu X-nya sampai positif 7 ya, sumbu Y-nya juga sampai positif 7 ya seharusnya. Nah, ini nanti saya tambah berarti ini bisa 7-nya ada di sini ya. Nah, ini adalah titik 7-nya. Nah, karena ini tadi ya ada sampai 7 ya. Nah, oke, sumbu X-nya sampai 7 ya, tambah di situ aja. Oke, A-nya 2,0 kemudian B-nya 7,0. Nah, B-nya di sini. Nah, sumbu X-nya 7, Y-nya 0. Nah, berarti di sini adalah titik B ya. Oke. Nah, selanjutnya titik C. Titik C itu 7,5 ya di sini ya, 7,5. Berarti 7-nya masih sini X. Nah, Y-nya adalah 5. Nah, 5 di sini ya adik-adik sekalian ya. Nah, ini adalah titik C. Oke. A, B, C sudah titiknya udah kita tentukan. Selanjutnya kita hubungkan ya, diminta menghubungkan ya. Jangan lupa disiapkan penggaris. Oke, antara titik A, B, dan C ya. Ini kita hubungkan, kira-kira terbentuk bangun datar apa ya. Aduh, A, B. Wah, kepanjangan adik-adik sekalian, itu enggak apa-apa. Kemudian ini C-nya. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya adalah bangun segitiga ya. Nah, ini. Ya, jadi ini A, B, C. Nah, bangun yang terbentuk adalah bangun segitiga siku-siku ya. Jadi setelah kita gambar, adik-adik sekalian ya, tentukan nama bangun yang terbentuk dengan menghubungkan titik A, B, dan C. Nah, bangunnya adalah ternyata segitiga siku-siku ya. Siku-siku ya, dengan siku-sikunya tadi di titik B ya, siku-sikunya di titik B. Ini kepanjangan ini ya, sampai sini aja adik-adik sekalian tadi kecoret. Jadi setelah dibuat koordinatnya, tentukan titik-titiknya, kemudian nama bangunnya apa.
Itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 3 ya. Sebuah kapal laut memiliki panjang 35 meter dan lebar 25 meter. Jika akan dibuat sebuah model kapal laut tersebut dengan lebar 50 cm, berapa cm panjang kapal laut pada model ya? Oke, untuk nomor 3 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Oke, jadi diketahui. Nah, ini kapal laut memiliki panjang 35 meter. Nah, biasanya kalau mengukur itu kita ubah ke satuan cm ya, karena skalanya pasti cm ya. Jadi dari meter ke cm, karena turun 2 maka kita kalikan dengan 100 ya. Ya, bisa diingat lagi tangga satuan dari meter ke desimeter cm. Nah, berarti kita kalikan 100 jadinya 3500. Kemudian lebarnya 25 meter, kita jadikan cm kali 100 sama ya, jadinya 2500 cm. Kemudian lebar kapal laut pada model itu 50 cm. Nah, ditanyakan berapa cm panjang kapal laut pada model. Nah, lebarnya udah diketahui, ditanya panjangnya. Nah, ini kita bisa menghitung skala dari lebar kapal laut pada model sama lebar sebenarnya ya. Oke. Jadi skala dapat ditentukan dari lebar sebenarnya dan lebar pada model. Nah, skala itu rumusnya adalah lebar pada model dibagi lebar sebenarnya ya. Biasanya kalau saya tuliskan adalah JP per JS ya, itu pada peta bagi dengan sebenarnya. Nah, ini model itu ya sama pada gambar atau pada peta. Nah, ini sebenarnya. Nah, lebarnya tadi pada model 50 cm, kemudian lebar sebenarnya, nah udah kita buat cm 2500. Nah, ini bisa kita coret nolnya 1 ya, ini kita coret, ini juga kita coret, jadinya 5 per 250. Ini kita bagi 5 dapatnya 1, 250 bagi 5 dapatnya 50 ya. Oke, berarti skalanya itu 1 banding 50 ya, 1 per 50 atau 1 banding 50. Nah, kalau sudah ketemu skala maka kita cari panjang kapal laut ya, bisa ya. Berarti panjang kapal laut pada gambar atau pada model berarti skala dikalikan panjang sebenarnya ya, 1 banding 50 dikalikan dengan 3500. Ini kita coret nolnya 1 berarti 1 kali 350 per 5 atau 350 per 5 hasilnya adalah 70 cm ya. 35 bagi 5 dapatnya 7, nolnya kita tempelkan ini ya. Jadi panjang kapal laut pada model adalah 70 cm. Itu untuk soal nomor 3 ya adik-adik sekalian ya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4 ya. Berikut adalah gambar denah tanah yang akan dijual oleh Pak Bayu ya. Ini denahnya panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm. Nah, satuannya udah cm. Ya, kemudian pada denah ukuran tanah digambar dengan skala 1 banding 250. Jika tanah tersebut akan dijual dengan harga 1.200.000 per meter persegi, berapa total harga jual tanah Pak Bayu tersebut? Oke ya, untuk nomor 4 diketahuinya ini tadi sudah ya, ini saya gambar ulang ya. Jadi tanahnya bentuknya persegi panjang. Nah, panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm. Ini pada gambar ya. Nah, skalanya 1 banding 250. Harga per meter persegi tanahnya sendiri adalah Rp1.200.000. Ditanya berapa total harga jual tanah Pak Bayu. Oke. Nah, kita cari dulu panjang tanah sebenarnya sama lebar tanah sebenarnya. Caranya gimana? Panjang pada peta dibagi dengan skala ya. Panjang pada peta tadi 10 dibagi dengan skalanya 1 banding 250, atau supaya bisa kita hitung kita ubah ke dalam bentuk kali ya. Berarti 10 dikalikan 250 per 1. Ini kita balik ya. Sama dengan berapa? 25 kali 1 25, nolnya 2 kita tempel jadi 2500 cm. Nah, karena sebenarnya berarti kita ubah ke dalam meter. Nah, dari cm ke meter naik 2 tangga, kita bagi dengan 100 ya. Berarti nolnya kita coret 2, hasilnya 25 meter. Ini panjang tanah sebenarnya. Kemudian lebar tanah sebenarnya ya, berarti sama lebar pada peta dibagi skala. Lebarnya tadi 5 cm ya, skalanya 1 banding 250. Berarti ini kita ubah ke bentuk perkalian jadinya 250 per 1 ya. 5 kali 250 berarti 1250 cm. Ini kita ubah ke dalam satuan meter, berarti kita bagi 100. Ini hasilnya adalah 12,5 meter. Nah, ini udah ketemu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, maka luas tanah sebenarnya
ya, panjang kali lebar ya, karena berbentuk persegi panjang ya, berarti 25 meter dikalikan 12,5 meter, hasilnya 312,5 meter adik-adik sekalian ya, meter persegi. Ingat satuan luas ya, ada perseginya. Jadi total harga jual tanah, nah untuk total harga jual tanah berarti luas tanah dikalikan dengan harga per meter persegi ya. Luas tanahnya tadi 312,5 meter persegi dikalikan harga per meter perseginya adalah 1.200.000. Nah, totalnya setelah kita kalikan yaitu 375 juta rupiah. Jadi total harga jual tanah Pak Bayu adalah 375 juta rupiah ya, 375 juta ya. Tadi saya bilangnya 375.000 ya. Ya, jawabannya 375 juta rupiah itu total harga jual tanah Pak Bayu. Selanjutnya kita ke soal berikutnya ya, soal nomor 5. Pada sebuah peta berskala 1:2 juta, jarak kota Semarang dan Jakarta digambar sepanjang 23,5 cm. Tentukan yang A, jarak sebenarnya kota Jakarta dan Semarang. Kemudian yang B, jarak kedua kota tersebut pada peta yang memiliki skala 1:1.250.000. Oke, untuk soal nomor 5 ya. Sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian. Jadi diketahui skalanya tadi 1:2 juta ya. Jarak Semarang Jakarta 23,5 cm. Ditanyakan yang A, berapa jarak sebenarnya Semarang Jakarta. Yang B, berapa jarak kedua kota ya, Semarang Jakarta jika skalanya diubah. Kalau tadi 1:2 juta menjadi 1.250.000. Oke ya. Untuk yang A ya, jarak Jakarta Semarang sebenarnya berarti jarak pada gambar ya, itu 23,5 cm bagi skalanya. Ini 1:2 juta ya hasilnya. Nah, ini berarti kita ubah ke dalam bentuk perkalian, jadinya 23,5 dikalikan 2 juta per 1. Hasilnya yaitu 47 juta cm. Nah, ini kita ubah ke dalam satuan kilometer ya, karena jarak biasanya dalam satuan kilometer ya. Dari cm ke kilometer itu naik 5 ya, 5 tangga satuan. Nah, berarti kita bagi dengan 100.000 ya. Ini nolnya kita coret 5 ya. Berarti kan ini 3, 2 berarti 470 km. Nah, ini 470 km itu jadi jarak Jakarta Semarang sebenarnya itu 470 km. Nah, sekarang untuk yang B, jika skalanya diubah ya menjadi 1:1.250.000. Nah, maka rumusnya sama ya, jarak pada gambar dibagi skala. Jarak pada gambar tadi 23,5 dibagi dengan skalanya 1:1.250.000. Nah, ini kita balik ya, 23,5 dikalikan 1.250.000 per 1. Ini kita kalikan hasilnya yaitu 29.375.000 cm. Nah, dalam satuan senti kita ubah ke kilo sama ya, dibagi dengan 100.000. Ini nolnya kita coret 3 ya, masih ada 2 ya. Tinggal kita geser komanya 2 kali, 1 2 di sini ya. Jadi hasilnya adalah 293,75 km. Itu ya caranya. Jadi ini supaya gampang ya, nolnya kita coret 3 dulu. Ini nolnya habis. Lah ini kan berarti 29.375 dibagi 100. Lah kalau bagi 100 itu kita geser koma ke kiri 2 kali ya. 1 2 karena baginya 100. Kalau misalnya bagi 1000 ya kita geser ke kiri 3 kali. Seperti itu ya, untuk pembagian supaya lebih mudah ya dalam mengerjakan. Oke, jadi untuk yang B, jarak Jakarta dan Semarang sebenarnya adalah 293,75 km. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal latihan ulangan bab 3 paket 1 yang bagian C ya, udah kita bahas semua ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.